bersama. Yang satu jadi tangan, yang satu jadi sirip. Tergantung lokasi rahimnya. Ya, lengan dan kaki kita hanya sirip yang udah disesuaikan biar lebih pas dipakai di atas tanah. Bahkan kita juga mungkin punya warisan dari ikan purba yang pertama-tama naik ke darat, yang masih punya insang dan paru-paru untuk pernapasan lutut biar paru-parunya nggak lepaskan air. Dan ini juga masih kita lakuin meski kita nggak lagi punya insang. Kita malah cengkukan. Ya, cengkukan bisa kejadian gara-gara otot pernapasan itu mendadak tertutup. Udara jadi paksa masuk ke paru-paru terlalu cepat. Dan meski sekarang cengkukan udah nggak punya fungsi apa-apa lagi, warisan ikan purba ini masih tersisa dalam diri manusia. Di balik fisik yang benar-benar beda, kita ternyata punya banyak kesamaan sama ikan daripada kita kira. Mungkin manusia sebenarnya emang cuma ikan yang membawa air dalam tubuhnya. Ikan yang berusaha keras buat bisa berjalan hidup di darat. Ribuan tahun lalu, seorang filsuf Yunani kuno bilang kalau semua kehidupan berasal dari laut. Lalu di masa keemasan Islam, para ilmuwan berteori kalau kehidupan berevolusi dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih rumit. Dan manusia berevolusi dari nenek moyang yang mirip hewan. Tapi masih belum ada yang bisa mencari misteri besarnya. Apa sih yang bikin para makhluk hidup itu akhirnya berubah dan gimana caranya mereka itu berubah? Misteri ini akhirnya berhasil diungkap sama dua orang ilmuwan secara terpisah. Salah satunya Om berjenggot satu ini. Dia ngejelajah Brazil sampai Indonesia dan mengamati berbagai jenis makhluk hidup. Tapi malamnya, di perjalanan pulang, kapalnya terbakar dan seluruh catatan penelitiannya hangus. Tapi menyerah bukan pilihan. Dia ngelakuin ekspedisi lagi. Mereka lagi ada di daerah Asia Tenggara dan baru sembuh demam, jawaban itu datang. Makhluk hidup berubah karena beradaptasi terhadap lingkungannya. Meskipun awalnya banyak ditentang karena dianggap nggak sesuai sama kepercayaan gereja saat itu, perlahan teori ini berkembang dan jadi landasan banyak pengetahuan modern. Dan ya, mungkin kita bisa bilang kalau ilmu juga melalui seleksi alam. Ilmu bisa salah dan berubah dan terus nemu bentuk yang paling sesuai sama kebenaran. Dan semua pengetahuan hari ini memang adalah warisan yang dibangun dari perjuangan para pemikir dan kesalahan-kesalahan masa lalu.